Anda gabut? Tidak punya kerjaan? Capek rebahan aja? Kalau begitu Anda di tempat yang tepat. Welcome to Potato TV. Yang penting ngobrol bro. The time has come for us to put truth to power and speak truth to power and show that we're tired. Sometimes that boils over into the frustrations that you see in the streets. Welcome to Potato TV. Ya, balik lagi nama kita di Rantang. Obrolan kentang. Obrolan kentang. Kayaknya setupnya hari ini berbeda ya bro ya? Setupnya berbeda karena kemarin itu kita sempat bikin konten dan kena kena maghrib, kena sunsetnya turun, matahari turun. Suara-suara bising ya? Ya, sama lebih ke lightingnya sih. Lightingnya kita nggak ada lighting ya? Iya, mataharinya hilang soalnya tiba-tiba gelap semuanya. Udah begitu pak, hujan. Hujan. Apalagi Ya kita itu hujan. Outdoor ya kan, ini berapa sore ini kan hari belakangan ini hujan pak. Tadi aja sempat hujan, Iya, jadi iya, mau iya. ngetek aja kita, aduh susah sekali. Sekali akhirnya kita berkeputusan untuk udahlah di sini aja lah. Iya kita coba ya. Coba lumayan lah, not bad. Oke. Dan kita mau terima kasih dulu nih sama kalian udah mau nongkrong di tongkrongan Ya, virtual ini. virtual hangout bro. Virtual hangout. Nah, hari ini kita mau ngobrolin apa nih, Bro? Hari ini kita mau baca berita bro yang lagi hangat-hangatnya, panas-panasnya, ibarat kayak pan pizza. Pan pizza, fresh from the oven. Fresh from the oven. Tapi sebenarnya agak ini juga sih ya, kita mau ngupdate beritanya aja sih ya. Oke, kita mau update dulu beritanya. Karena pasti mungkin sebagian besar teman-teman udah pada tahu apa sih Potators. Potatoes. Udah pada tahu kali ya apa yang terjadi. Kita mau bahas tentang kematian George Floyd Yo, ini berita luar negeri ternyata. dari US, Pak. Ya, international news. International news. Wow. Sebenarnya dari negara dia aja sih, tapi gara-gara isu yang terjadi itu begitu sensitif sampai impactnya seluruh dunia tahu. Keren. Nah, George Floyd itu siapa sih? Nah, kita mau ngasih tahu dulu nih apa backgroundnya supaya teman-teman tuh tahu sejarahnya sedikit lah, Oke, gitu kan. oke. Dan kita bisa beritakan sama kalian semua. Keren. Oke, guysku. Jadi George Floyd itu adalah orang biasa kayak lu sama gue, orang biasa, nothing special. Tapi yang membuat dia istimewa adalah kisah hidupnya. Dia berusaha untuk menata hidupnya Oke. dari benar-benar hancur sampai ya cukup steady lah. Jadi dulu si George Floyd tuh gini, Ngil. Dia gini. Dia tuh sekolah kan sampai SMA. Nah, di SMA-nya dia dulu dia itu pemain rugby. American football. Kalau kita anak futsal, ya kan? Iya. Bawa matahari kalau lu. Nah, dia anak American football dan cukup jago kata orang-orang di situ. Oke. Cukup jago dan pernah berteman sama beberapa temennya tuh dulu beberapa pemain basket yang akhir jadi legend NBA. Oke. Nah, setelah dia lulus sekolah ya dia seperti biasa lah, anak-anak kan pengen jadi rapper gitu kan, orang sana ya, bukan orang sini. Orang sana tuh pengen jadi rapper. Oh, bukan malah jadi atlet ya, Pak? Bukan. Malah dia memilih hidupnya untuk jadi rapper ya? Ya, untuk Musician, jadi musisi. Oke. Nah, dia sempat featuring lah sama beberapa MC gitu kan di beberapa mixtape-nya mereka. Cuman karir musiknya nggak terbang, Pak. Oke. Dia kurang dapat kesempatan lah, jadi redup. Soalnya redup. Nah, seperti halayak ramai kan, halayak Iya, banyak, kita ngerti itu ya kan? Iya. Butuh uang, butuh Butuh penghasilan, sponsor. ya kan? Butuh penghasilan, ya Iya. kan? Yang steady lah buat hidupnya di akhirnya. Butuh sponsor untuk menghidupi, Pak. Ya, itulah. Nah, akhirnya dia jatuh ke dalam kriminal. Ya, dia jatuh kena kasus penodongan yang berujung pada perampokan rumah. Oke. Akhirnya dia kena masuk penjara lah itu. Sekitar tahun 2007 mungkin, ya, sekitar tahun 2000-an lah dia masuk penjara. Singkat cerita dia menjalani masa tahanannya. Berapa lama, Pak? Kalau nggak salah sih 5 tahun. 5 5 tahun. Ya keluar dari penjara. Penodongan 5 tahun, Pak?
Enggak, dia jadi penodongannya itu berujung pada mau ngerampok rumah. Oh jadi ngerampok itu 5 tahun ya, Pak? Kalau di sana ya, gue nggak tahu maksudnya secara detail hukumnya mereka gue nggak tahu. Di gitu sini, kan. Pak? Oh di sini mah suka-sukanya. Nggak tahu, bukan anak hukum, gue bukan anak hukum. Iya. Mungkin produser lebih tahu kali. Iya, tim pro. Bro, maaf Pak. Jadi apa? Dia ikut temennya nih setelah setelah keluar dari penjara, dia ikut temennya ke Minnesota. Oke. Minnesota ke apa sih dia nama kotanya Minneapolis ya? Indianapolis. Ya. Minneapolis atau Indianapolis, Pak? Bukan Indianapolis, Minneapolis. Oh iya. Minneapolis. Nah di situ dia mulai tuh pelan-pelan hidupnya kembali steady. Situ dia kerja sebagai supir truk dan security guard, satpam. In case lo nggak tahu apa itu security guard. Jadi kita bisa lihat nih ya, lo sebagai ex-napi untuk punya kehidupan yang layak itu Sulit, susah banget. Ketika lu udah ibarat kata masuk dalam penjara ya. Ya untuk lo di hire lah sebagai seorang Terus lu karyawan. mau berubah gitu. Itu susah nggak sih, Pak? Iya, lo cari kerjaan juga Lu susah. cari Pak. kerjaan juga Lu mau susah. Lu Lain cerita kalau lo mau bisnis. iya, Lanjut kecuali lu lu mau bisnis mau coba wirausaha, tapi kalau lu mau kerja sama orang dengan Status lo ex-napi status lu ex-napi itu sedikit susah. susah. Nah kita bisa lihat nih perjuangannya dia nih akhirnya bisa punya kehidupan yang cukup steady lah. Iya. Nah sampai beberapa hari yang lalu nih, hari yang unfortunate lah kita bisa bilang ya. Oke. Nah dia tuh lagi mau belanja, ceritanya tuh gini Neil, mau belanja, dia punya duit $20. $20 kurs Indonesia berapa tuh? 20 kali barat kata 15.000. Lalu ya, 300.000, Pak. sekitar itu Oke. Sekitar 300.000. 300.000. Nah apesnya dia ketemuan dia sama polisi. Oke, kita udah polisi ya. Nah polisi ini beranggapan bahwa duitnya dia itu uang palsu, $20 itu palsu. 300.000 itu mah palsu. $20 itu. Disangkanya langsung diringkus Pak dia Pak, diborgo apa Tanpa ada maksudnya bertanya dulu kah atau gimana atau memang langsung pak tiba-tiba di tanah aja dia kan. Nah biasanya kan di tembok aja gitu tahannya. Nah, dia aneh gitu. Jadi benar-benar kayak kasus ini benar-benar kayak kasus good cops bad cops gitu kan. Polisi kurang baik gitu kan. Lo pernah mengalami polisi yang kurang baik itu seperti apa? Jadi kita juga ada gitu. Nah ini yang bikin disayangkan sih dari pihak kepolisian adalah polisi ini kayak diinjek gitu si ininya George Floydnya ini. Iya, jadi kakinya si polisi itu kayak di atas lehernya George Floyd. Iya. George Floyd badannya udah di tanah. Nah ini dia nggak sendirian. Ini rame-rame, ini ada banyak orang yang ada di situ juga yang udah ngomong ke polisinya. Nah polisi yang nginjek dia ini namanya Calvin. Nah Calvin tuh gak sendirian, dia ada teman-temannya, beberapa teman-temannya. Nah orang-orang tuh udah ngomong, Pak udah nyerah kok dia, nggak bisa napas tuh abangnya, ya kan, pakai bahasa Indonesia, ya kan, biar kalian sobat-sobat yang tidak tahu bahasa Inggris bisa keep up. Sorry. Jadi si George Floydnya pun udah bilang I can't breathe gitu kan, gue gak bisa napas, sampai di titik akhirnya dia manggil mamanya gitu, nangis gitu kan. Soalnya susah banget Pak, gak bisa nafas. Itu sih gua I cannot imagine about that sih. Iya. Gila, ketika lu diinjek leher lu terus pakai dengkul ya, Pak ya? Dengkul. Itu berarti kan bobot tubuh lu yang ada di sini. Iya, di leher lagi Pak, di tengkuk sini. Nah, temennya akhirnya ngetes gitu kan. Periksa detak jantungnya, udah gak ada detaknya. Oke. Dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit nyatakan udah meninggal nih Bapak. Di-upload dong sama orang ke internet dan akhirnya pecahlah demonstrasi itu. Begitu cerita latar belakangnya. Nah, gue juga baca berita nih Jo. Calvin ini dengan George Floyd katanya sempat bekerja bareng di kantor yang sama ya. Iya. Di salah satu. Mereka sempat jadi mitra lah, teman ya. Di saat waktu mereka kerja jadi security guard gitu. Security guard ya, yang gue baca si George Floyd ini security di inside roomnya, dalam ruangannya, dalam
sifatnya. Kalau yang si Calvin ini yang di bagian luarnya gitu. Ya kayak gitu. Jadi benar-benar mereka tuh sebenarnya saling kenal. Iya. Nggak Karena tahu deh motivasinya. shiftnya katanya yang gue baca ya, mereka Satu shift. satu shift Yes. Selasa malam kalau nggak salah. Yes. Gitu. Berarti kan at least you have to know your friends, right? Gitu kan. Ya. Gitu. Karena lu kerja dengan shift yang sama gitu kan. Benar. Gitu. Makanya gue agak ketika gue juga baca tentang berita ini, gue merasa kayak kok dia nggak mengenali temannya sendiri gitu loh. Tanpa Karena- dia maksudnya sama temannya sendiri pun. Iya, sama temen tega gitu loh sampai. Cuman kita nggak tahu ya, maksudnya kita nggak tahu hubungan mereka tuh sebenarnya seperti apa waktu mereka kerja dulu. Tapi at least you have to know, right? Ya saling kenal dong. Harusnya. Nah itu yang dicurigai, tendensi ini. Nah, tapi gua nggak mau ngomentarin terlalu dalam, maksudnya gua nggak tahu ya, maksudnya apakah ada dendam pribadi kan? Nah kita nggak tahu, itu kan Gua- spekulasi, gua- itu spekulasi. Karena George Floyd-nya pun sudah meninggal dan kita Kita nggak tahu. nggak tahu apa hubungan mereka tuh seperti apa hubungannya dulunya. seperti apa. Cuman tapi bos dari mereka sudah klarifikasi ya, sudah kasih tahu bahwa mereka dulu sempat bareng. sempat bekerja sama. Dan teman-temannya George Floyd itu benar-benar teman kerjanya gitu, benar-benar nangisin Floyd itu sampai gila-gilaan Pak. Karena George Floyd itu benar-benar nata hidupnya dari nol banget. Benar-benar berusaha untuk ngapus image ex-pidananya dia tuh. Iya. Dan man, it's hard man. Ya. Terus benar-benar berusaha untuk ngapus image buruknya Iya. dia. Ya. Nah ini akhirnya memicu demonstrasi besar-besaran di US sampai saat ini, sampai momen ini, dengan tagar I can't breathe, gue nggak bisa nafas, gue nggak bisa nafas. Demonstrannya tuh sampai teriak-teriak gitu Pak, I can't breathe gitu-gitu. Ya. Karena mereka ingin keadilan ditegakkan ya. Nah, bicara soal keadilan, yang bikin orang-orang di sana itu makin marah, konsekuensi yang diterima oleh si Calvin dan kawan-kawannya ini cuma pemecatan. Oh, oke. Jadi mereka nuntut keadilan benar-benar kayak, gue gak terima nih, ini kasus pembunuhan bro. Iya, dan ibarat kata ini bukan George Floyd ini bukan seorang, ibarat kata seorang penjahat lah ya. Bukan, maksudnya nggak ada X, hanya sebatas X aja kan, berarti dia tidak Sudah sudah selesai, selesai. nggak melakukan kejahatan saat itu kan, tapi tindakan polisi menyebabkan dia meninggal. Itu dia. Nah, orang demo nuntut keadilan kan, akhirnya keluarlah bahwa ini kasus pembunuhan dari dari hakim ya kan. Dari tadi cuma dipecat, sekarang kena kasus pembunuhan level 3. Oh, level 3 ya? Level 3. Bukan level 2 ya? Gua sempat level baca 3, sih. level 3. Nah, pengacaranya dari pihak keluarga George Floyd itu nggak terima. Oke. Masa cuma level 3 sih? Dia demand ini level 1. Pembunuhan berencana, Pak. Iya. Ya, karena tadi itu yang tadi di awal kita bahas, mereka tuh kayak saling kenal. Iya, benar. Jadi semua asumsi yang ada dipakai untuk pokoknya dibuat hukuman seberat-beratnya. Iya. Nah, keadilan dituntut, tapi tetap kekecewaan rakyat di sana. Teman-teman di sana yang mendukung Masih apa sih namanya, masih emosinya belum ya? puas karena ini akumulasi sih sebenarnya. Ini akumulasi dari kasus-kasus. Berarti sebelum George Floyd ada lagi? Sebelumnya ada lagi, tahun ini aja ada sekitar berapa? 2 apa 3 gitu. Wow. Orang kulit hitam yang mati itu kayak gitu, meninggalnya kayak gitu, ditembak dan ya begitu. Ada juga yang masih remaja, dia lagi jalan-jalan doang, jalan ngikutin seorang laki-laki kulit putih. Ini benar-benar harus didengarkan, dicerna dengan baik, karena ini pelajaran buat kita, karena kita adalah bangsa dengan berbagai macam suku dan budaya dan bahasa dan bangsa bahkan, ya kan. Nah, orang kulit putih ini udah besar Pak, udah dewasa, lanjut udah kayak nggak tahu ya, pokoknya udah om-om lah, udah bapak jalan. Nah, ada anak remaja kulit hitam itu jalan juga di belakang dia berpikir anak ini ngikutin dia, mau jahatin dia. Ditembak dong Pak. Jadi gue lagi jalan, set, ibarat gue yang kulit putih,
Lu yang Gue- kulit hitam di belakang, set. Gue merasakan kok ada orang gitu. Tanpa gue nanya, lu ngapain ikutin gue? Tanpa bertanya seperti itu. Gue kurang tahu itu, gue agak Tapi lupa sih bertanya. langsung ditembak gitu. Intinya ditembak, dan yang bikin kacau itu adalah orang ini yang nembak ini kayak nggak bersalah gitu, nggak kena tuntutan hukum. Nah itu akhirnya kan akumulasi dari berita-berita ini, berita-berita kematian orang-orang kulit iya. hitam itu, akhirnya meledaknya ini di kasusnya George Floyd nih. Oke. Jadi mereka benar-benar nuntut reformasi Ya. secara secara birokrasi, secara bersikap gitu kan, untuk inilah kita behave lah Iya. selayaknya manusia. Teman-teman kita nih nyawanya, hidupnya itu juga penting gitu. Nyawa Iya. mereka tuh juga berharga gitu. Benar. Jangan ada lagi namanya white supremacist seperti itu. White Equality. supremacy. Oke. Ini equality. Demo Iya. segala ini menuntut hidup gua juga hidupnya orang teman-teman kita yang kulit hitam pun juga punya hak asasi untuk hidup kayak gitu. Tapi Nuntut ketika equality. mereka demonstrasi nih, Pak, Iya. ada kekerasan di situ, Pak. Ada vandalisme, ada kekerasan, ada bahkan mulai ada penjarahan, Pak. Nah, itu kayak nggak masuk akal loh. Yang dikejar itu adalah keadilan. Ya, ya. Tapi kenapa pertama ada penjarahan, ada vandalisme, terus ada kericuhan seperti itu? Maksudnya kita tahu, maksudnya Amerika negara yang ya demokrasi liberal ya kan. Mereka ya untuk demo-demo biasanya mereka nggak terlalu sampai yang hampir ricuh-ricuh itu gimana gitu. Tapi ini sampai besar sekali loh, Pak. Maksudnya efeknya gitu loh. Ya. Gitu. Jadi gua rasa sih ada something wrong gitu. Ya, karena kalau misalkan kita mau berpikir dingin aja gitu ya, berpikir dingin gitu kan. Kita ngelihat aja situasinya, kegentingan seperti apa. Mungkin gue juga akan terus marah gitu kan. Karena apalagi kalau misalkan gue orang kulit hitam gitu kan. Gue marah, men. Maksudnya gue sebagai warga negara punya hak untuk hidup. Tapi gue dijadikan kelas 2 gitu, second class people. Gue akan marah. Apalagi brother gue meninggal gitu kan, meninggalnya digituin lagi. Gue akan marah gitu kan, gue akan marah. Cuman menariknya di sini. Orang-orang teman-teman kita ini yang kulit hitam ini, mereka tuh udah sepakat kita demo damai. Kita peaceful aja nih. Kita damai aja nih demonya. Kita gak aneh-aneh. Okay. Nah, tadi sempat lo bahas soal ini kericuhan. Nah, kericuhan ini akhirnya selidik itu terjadi di berbagai kota, Pak, gak cuma di tempat di Minnesota ini. Bahkan sampai ibu kota negara juga kena di Washington DC. Okay. Nah, kejadian ricuh ini sampai membuat Presiden Trump dilarikan Ke bunker selama berapa? 1 jam. Selama 1 jam. Gile. Karena saking mencekam. Karena ini, Pak, kalau kita beberapa tahun yang lalu kita demo depan DPR kan urusan KPK. Iya. Nah, ini demonya sampai depan Istana Presiden gitu kan. Istana Presidennya mereka di depan Gedung Putih gitu, dekat Gedung Putih. Bahkan ada gereja juga kalau nggak salah tuh kena vandalis gitu juga. Jadi benar-benar isunya sangat sensitif gitu kan. Sangat dikecam. Oke, orang yang Afro-Amerikanya ini bilang mereka, atau black people ini mereka bilang peaceful lah untuk demo. Tapi kenapa ada kericuhnya ini, Bang? Nah, ini ada provokator. Oke, Cek. sama seperti di Indonesia Di kadang-kadang. mana-mana pasti ada provokator Ya. gitu. Orang yang mungkin kalau misalkan kita awam kita bisa lihat sumbu pendek. Cek ternyata ada satu gerakan gitu kan namanya Antifa itu antifasis. antifasis. Nah, itu adalah sebuah kelompok radikal di US yang menentang sayap kanan. Jadi pokoknya paham sayap kanan mereka tentang gitu. Oke. Paham sayap kanan mereka tentang, dan ciri khasnya mereka adalah mereka suka menggunakan aksi kekerasan sebagai bentuk pertahanan diri. Alibinya seperti itu. Jadi memang udah warnanya mereka banget ya. Mereka kasar gitu kalau misalnya demo. Nah, dari pihak pemerintah sendiri pun melalui Presiden Trump udah ngomong
udah ngomong nih cepet, geraknya cepet gitu kan, bahwa Antifa ini telah dimasukkan ke dalam list teroris, list teroris, daftar teroris gitu. Jadi karena ini dampak yang mereka buat gitu kan waktu demo. Bahkan ini orang yang ikut demo nih kan mendukung black people ini, Black Lives Matter ini sulit gitu emosinya gara-gara lihat gara-gara yang mereka provokasi. canangkan, mereka mau peaceful tapi ternyata malah jadi rusuh, jadi nggak cuma black people Pak, jadi ada orang-orang kayak misalkan orang Asia gitu, yang kemarin kita lihat di berita itu orang Filipina Pak, tapi tatonya tato Indonesia nih, dia kan tato pulau Indonesia, dia lahir di Jawa katanya. Nah dia itu ketangkep, fotonya dia bagus banget tuh, lagi mau ngelempar nimpuk gedung, ke batu gitu kan. Nah itu dia kesulut amarahnya karena ada tindak-tindak seperti itu. Terbawa suasana. Nah, impactnya sampai seperti itu. Jadi awalnya dia juga sebagai gerakan solidaritas gitu kan, untuk teman-teman yang berkulit hitam. Tapi waktu demo kebakar emosinya, jadi ikut kasar juga. Jadi bahaya banget provokasi yang dilakukan oleh Antifa ini. Gue pribadi sih gue mendukung, maksudnya ini kita open for discussion gitu kan, kita open minded aja. Gue suka langkahnya Presiden Trump bahwa langsung di list ke dalam orang teroris ini gitu. Meskipun mereka mendukung Antifa ini sebenarnya kan gerakan sayap kiri Pak yang saya baca ini. Iya. Ya kan? Iya. Sebenarnya mereka tuh niatnya mungkin bagus. Niatnya baik. Untuk mendukung teman-teman yang kulit hitam kan. Iya, mereka ingin mendukung, tapi tindakan-tindakan mereka ya Pak, yang seperti vandalisme jalanan, rusuh, demo juga jadi ricu, yang membuat caranya salah. Nah, akhirnya gue melihat bahwa orang kulit hitam yang tadinya peaceful, yang tadinya pokoknya hidup udah susah lah kalau misalkan lu kulit hitam tuh di US, aduh lu susah hidupnya karena lu akan ditekan oleh suatu sistem yang nggak kelihatan gitu. Oke. Jadi lu ibaratnya selalu di nomor 2 karena gak dapat ibaratnya lu nggak dapet privilege, betul. Ibaratnya lo lomba lari, yang teman-teman yang kulit putih tuh udah 3 meter depan kayak begitu lomba lari, jadi itu susah dipur kali itu Pak. Nah susahnya tuh begitu. Nah gue baca nih Pak, dari CNN International ya kan. Nah jadi Antifa ini ide yang mereka usung dinilai memperjuangkan kalangan masyarakat yang tertindas Pak. Tetapi anggota mereka kerap melakukan aksi kekerasan dan perusakan dalam unjuk rasa. Nah ada seorang mantan kelompok Antifa nih namanya Scott Croy. Jadi mereka mengklaim sikap kekerasan itu sebagai dalih membela diri. Iya, gitu. Yang tadi kita bahas itu. Jadi membela diri dan bukan bentuk kekerasan. Nah itu alibinya seperti itu. Dan itu bahaya banget Pak. Iya. Ketika mindset lu udah berubah ya. Pembelaan dirinya seperti itu. Jadi lu ketika ibarat kata gua ngerusakin barang lu, itu bukan sebagai bentuk kekerasan. Iya. Tapi itu sebagai pembelaan diri gua. Iya. Wah. Jadi yang gue perhatikan Antifa ini menggunakan freedom of speech-nya dengan salah. Iya. Ya kan? Jadi menurut dia ya gue ngelakuin hal ini bener. Ya kan? Iya. Tapi yang mereka tidak perhatikan impact-nya ke orang-orang kulit hitam. Jadi orang-orang kulit hitam tuh kena frame-nya gitu. Kena framing bahwa wah ini gara-gara orang kulit hitam nih jadi ricuh, jadi rusuh. Nah, begitu Pak. Iya. Jadi kayak gitu akhirnya konsekuensi dari perilaku mereka ini, gerakan Antifa ini kenanya ke orang-orang kulit hitam, orang-orang yang haknya sedang diperjuangkan. Iya, benar sih. Itu sangat disayangkan sih. Sih benar. Dan gue pribadi gue mendukung gerakan manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Trump dengan masukkan Antifa sebagai dalam list teroris ya. Iya. Meskipun ya tentu kalau misalkan Donald Trump nggak bikin kontroversi, bukan Donald Trump kan, bukan Presiden Trump. Ya, ini benar-benar menuai kontroversi di Twitter tuh rame banget. Menurut gua semua aspek kena ya, Bro. Ini bakal sebentar lagi mungkin pemilihan presiden, terus ibarat kata
dalam masa Covid juga Amerika juga tinggi loh Pak. Ya epicentrum kan. Iya makanya. Jadi epicentrum kan. Terus oke, demonstrasi di tengah pandemi corona harus ada social distancing, tapi nggak ada social distancing, otomatis mungkin bisa gue bilang pasti akan nambah lagi. Kemungkinan ya pasti. Kemungkinan besar karena pertama social distancing nggak ada. Nggak ada. Gitu ya. Dan ya itu kita mungkin mereka juga nggak ada yang tahu siapa yang kena COVID, siapa yang ini kan. Iya. Gitu. Terus ya politik mereka ya kan. Nah, Gitu kan. Tadi ngomongin politik. Ah, Ini udah mulai nih Pak, perang Twitter ini. Nah, di Minnesota ini kan banyak kasus rasisme terjadi di kota ini. iya. Wali kotanya orang Demokrat. Kalau teman-teman mau ngikutin tuh ikutin aja lah tuh apa Donald Trump punya Donald Twitter Trump, tuh. ya. Itu sindir-sindiran itu. Udah serang dikit-dikit mulai menyerang ya Pak. Karena Iya, jadi sebentar lagi pemilu itu dia antara Republik dan Demokrat tuh biasanya tuh wah seru banget. wah pecah. Ya kan? Iya, jadi Presiden Trump langsung ngomong nih kan apa hal ini kerusuhan ini nggak akan terjadi kalau kalian tuh pemimpin Demokrat itu yang di sana Iya. cepat nanggulangin ini. Jadi kayak sikut-sikut terus gitu kan. Iya, disindir-sindir terus. Iya. Yang ini juga nggak terima disindir ya kan, akhirnya ya udah mulai masuk pas satu serangan kiri lagi, serangan kanan lagi, serangan ya udah akhirnya. Cuman gini sih dari kacamata gue ya, dari perspektif gue melihat juga emang maksudnya sikapnya pemerintah setempat di sana, ya wali kota Minnesota itu waktu kejadian itu terjadi cuma minta maaf. Dan itu cuma pemecatan doang terjadi, ya gimana orang nggak marah Pak? Iya. Orang-orang nggak terima gitu kan? Gimana ya? Ya kan? Maksudnya kita juga sebenarnya yang ngeliat dari kacamata seorang amatiran seperti kita ya. Ya maksudnya kita netizen biasa, Iya, gitu kan, netizen biasa. yang merhatiin itu. Tapi ketika saudara kita diperlakukan seperti itu, kita juga nggak mau jika cuma dipecat aja. Iya, dan pemerintah cuma minta maaf doang. Nah, Minta pasti maaf. menuntut keadilan yang Iya. tingginya. Dan mending kalau misalkan cuma kayak gitu, ini udah beberapa kasus Nah. terjadi, dan bahkan di kota itu Benar. banyak terjadi kasus seperti Bahkan ini. efeknya itu kematian lah terhadap Yes, seseorang. iya. Itu ibarat kata lu kehilangan seseorang. Betul. Lu nggak bisa beli nyawa, Lu Pak. nggak bisa. Nggak bisa balikin dia lagi. Iya. Ibarat gua kehilangan lu kan. Ya, susah, nggak jalan ini. Udah, I miss you so much. Ya kan? udah ada TV-nya kita, Iya, bro. Gitu loh Bang, maksud gua. Ya bener sih, maksudnya kalau misalkan pemerintah itu kurang tepat ngambil Iya. manuver politik, sikap politik itu, bener-bener kayak sekarang Iya, maksudnya di sana ya people maksudnya. power tuh bisa bertindak gitu. Nah, ini lagi people's power Iya, gitu kan. people power gitu. Makanya Di sana loh, bukan iya, di sini. Di sini enggak, Di sini nggak tahu. Di sini kan gue di rumah aja. Jadi Yang gue baca berita luar buat kalian ini yang nanya-nanya, beberapa tuh yang nanya-nanya gue, Iya. WhatsApp gue apa. Itu apa Blackout Tuesday apaan sih? Gue bilang aja ntar gue bahas sama si Daniel di Potato tuh kan. tapi kita juga kemarin baru memperingati Hari Pancasila, Pak. Ya. Jadi Ini Pancasila seru sih. seru banget. Ingat, lu masih ingat nggak Pancasila? Pancasila ada berapa? Ada 5 Pak. Namanya aja udah Panca. Gua tes. Iya. Saking pentingnya Pancasila Pak, gue sempat ikut tes gitu kan, Nah. tes ke Pancasila gitu lah. Oke. Ya kan? Terus? Ikut di tes gitu sama orang kan. Dan banyak orang yang tuh fail di pengamalan Pancasila Pak. Dia nggak tahu tuh Pancasila itu apa sih. Coba dulu ke tempat kerja lo gitu, atau lo kemana gitu, tanya orang Pak sebutin Pancasila, pasti ada yang lupa Pancasila. Oke, lu ingat? Gue ingat puji Tuhannya. Nah, Coba lu sebutin. sila pertama ketuhanan Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil beradab, tiga persatuan Indonesia, Empat. keadilan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kebijaksanaan. dalam permusyawaratan perwakilan. salah Pak, Apaan? kerakyatan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Emang tadi awal gue ngomong apaan? keadilan Pak. Oh ya keadilan ya. Iya, kerakyatan. Kerakyatan harusnya, sorry. Kepleset tidak gue, grogi. Iya, grogi ya. Grogi Pak, gue Karena basah tangan gue ini. Pancasila sensitif ya Pak. Apa? Sensitif Pancasila itu. Pancasila sensitif. Bukan cuma sensitif Pak, itu ideologi negara. Ideologi negara dan Dan banyak orang yang berpendapat, maksudnya orang-orang kita gitu kan.
Dan gue setuju sama pendapat itu bahwa keadilan abadi, perdamaian abadi hanya bisa dicapai, mungkin ini ya, mungkin kalau misalkan kata-kata gue yang salah bisa dikoreksi, itu tercapai kalau Pancasila tuh jadi ideologi PBB, ada di piagam PBB. Iya. Dan itu kayaknya nilai-nilai kemanusiaan semuanya itu udah Nggak cuman kemanusiaan, Pak, ketuhanan ada, kemanusiaan ada, unity ada, iya. demokrasi ada, Demokrasi ya. social justice ada. Iya. Jadi kalau misalkan lo ditanya sama orang bule Pancasila itu apa, nih gue tahu satu apa, ketuhanan ya kan, Nah, kedua kemanusiaan, it's about relationship with God lah ya. lo harus bertuhan Ya. ya kan. No atheist. Ateis pun di apa sih namanya, dirangkul sama Pancasila karena toleransinya negara ini, Oh, rakyat mantap. Indonesia. Jadi ada. Oke ya. Itu kan suatu kepercayaan, Pak. Iya. Nah kayak gitu. Lalu Jadi mulai kedua humanity, Pak, humanity, ketiga unity, keempat demokrasi. demokrasi, the fifth The fifth itu adalah social justice. Nah ini emang isunya sekarang, social justice sama humanity. George Floyd ini Heeh. tentang social justice ini. Iya. Dan itu lengkap banget ada di Indonesia. Jadi sayang aja kalau misalkan di Indonesia Kita gak kenal sama jati diri negara kita. Iya. Ini juga suatu pelajaran yang baik sih buat kita. Maksudnya dalam demokrasi ya, berdemokrasi. Negara yang maju seperti itu aja ada kok oknum-oknum yang apa, ibaratnya garis kasar lah gitu, ngomong gitu. Garis kerasnya lah ya. Ya kasar lah mainnya gitu. Karena garis keras belum tentu kasar kok. Ya, kasar sudah pasti keras. Kasar biasanya keras. Masih biasanya Keras. Jadi mereka mainnya kasar gitu. Dan lebih toksiknya lagi, mereka membenarkan perilakunya mereka yang jelas-jelas itu salah, merugikan. benar. Bukan merugikan siapa-siapa, merugikan orang yang mereka bela, Iya, haknya. benar, merugikan yang orang mereka bela, benar. Nah jadi itu, mungkin lo punya ideologi, punya suatu pandangan gitu yang sebenarnya bagus, sebenarnya benar. Tapi kalau lo menyampaikannya tidak dengan elegan, tidak dengan baik gitu, itu cuma akan membuat sesuatu yang lo perjuangkan tuh terkesan buruk, diantagoniskan. Iya. Jadi untuk lo semua potatoes, Yes. kita ini udah punya paham ideologi itu yang udah sangat baik ya di Indonesia. Ideologi kita bagus. Dan lu tuh harus menerapkannya dalam kehidupan lu, gitu ya kan. Jadi jangan berpikir ketika lu di sebelah lu ada ibarat kata orang mukanya hitam tinggi, wah. Iya. Terus lu merasa, wah ini kayaknya orang jahat ya. Iya, ada stigma itu. Stigma itu pasti ada. Lu kalau di bis ya kan, lagi naik bus sambil goyang-goyang nih kan, sebelah lu ya kan tinggi, besar, hitam, wah itu tuh ibarat kata lu udah ngecek gitu-gitu dong, tas ke depan ya kan. Oke, buat berjaga-jaga boleh, tapi hati lo ke mereka itu, mata lo ngelihat mereka itu. Berjaga-jaga kita boleh, tapi jangan sampai lu over ya, berlebihan ya untuk stigma lu terhadap mereka tuh orang yang bertinggi besar. Jangan locak, karena nggak semua orang tuh seperti yang lo lihat. Iya, mungkin ketika lu lagi di luar, ketika itu lu was-was ya oke lah, was-was seperti tas lu ke depan, misalnya ketika kita beraktivitas di luar kendaraan umum, itu boleh sih, wajar sih menurut gua ya kan. Itu harus lo lakukan. Iya. Karena itu barang lo harus lo jaga. Iya, lo harus jaga, tapi ketika lu udah jangan judgement orang seperti itu. Orang jahat, ini bad guy, ini penjahat, tanpa lu tahu gitu ya. Karena jahat itu subjektif ya, orangnya yang jahat. Iya. Gitu kan, ketika orang udah melakukan baru bisa lo bilang orang jahat. Tapi kalau misalkan dia nggak ngelakuin apa-apa, ya bukan orang jahat, ya dia netral aja gitu. Jadi sebenarnya paham ini harus kita terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ya kita belajar lah dari mereka gitu kan. Kita juga punya kasus-kasus rasisme tuh banyak, cukup gila sih tempat kita. Bahkan sampai sempat membuat teman-teman kita di Papua pengen memisahkan diri gitu kan. Terus banyak sih Pak, dari Pancasila yang pertama juga tentang ketuhanan gitu. Kita semua equal di mata Tuhan, Pak. Iya. Apapun agama lu, kita percaya Tuhan gitu kan. Kita percaya satu pencipta gitu. Dan Tuhan yang menciptakan manusia
menciptakan elu, juga menciptakan orang-orang yang lain juga. Jadi kalau lu benci atau lu misalkan taruh lalu rasis gitu kan sama orang lain, ya lu secara langsung dan tidak langsung juga lu mencederai hati Tuhanmu gitu. Jangan begitu. Makanya lu sila ketiga tuh bagus Pak. Persatuan Indonesia. Jadi kita tuh Ingat, kita tuh dirangkul. ya kita supaya beda, bersatu. yes kita beda, Yes, tapi kita beda. harus bersatu. Tapi dalam perbedaan itu kita bersatu, Betul. bukan bercerai-berai gitu. Ya ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita bisa omongin sih. Iya. Terus yang terakhir social justice ya. Yes, social justice. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika kita bersatu pasti ada keadilan di situ ya. Ya. Nah, dari berita George Floyd ini masih berlangsung terus sih. Kita nggak tahu ke depan Iya. seperti apa. Tapi kita doain yang terbaik lah gitu. Yang Ya. terbaik buat keluarga di sana juga ya, keluarga George Floyd juga ya. Keluarga George Floyd di sana, keluarga Rencananya sih katanya yang gue baca katanya 9 Juni Pak pemakamannya gitu. Nanti gue mau coba lagi di searching beritanya gitu. kita keep you updated lah. Nah, itu tentang negeri Paman Sam yang beritanya mengglobal mendunia. Semoga sih ada reformasi secara birokrasi dan sosial di sana. Ya. Ya. Gue Aryo, Dan gue Daniel. kita dari Potato TV. Terima kasih udah mau dengerin kita. See you. Bye.